Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Nah, sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 beserta keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai bulan Ramadan, pada hari ke-17 Ramadan biasanya kita memperingati yang namanya Nuzulul Quran. Nah, apa itu Nuzulul Quran? Jadi Nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Nah, sebenarnya ada perbedaan pendapat tentang tanggal pasti diturunkannya Al-Quran. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 21 Ramadan, dan ada juga yang mengatakan 27 Ramadan. Tapi yang paling penting yang wajib kita ketahui adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 2 periode. Pertama yaitu periode diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah atau langit dunia. Nah, periode ini biasa kita kenal dengan nama Lailatul Qadar, yaitu turunnya Al-Quran secara lengkap 30 juz dan 114 surat. Sedangkan periode yang kedua yaitu periode diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah menuju ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam periode ini Al-Quran itu diturunkan tidak langsung di bulan Ramadan, tetapi sepanjang tahun. Misalnya nih, ada suatu kisah tentang kaum kafir Quraisy yang dia itu membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, kaum kafir Quraisy itu berkata kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, hari ini kamu menyembah Tuhanku, besok aku yang akan menyembah Tuhanmu. Hari selanjutnya kamu yang menyembah Tuhanku, dan kemudian aku yang akan menyembah Tuhanmu." Nah, dari kejadian ini turunlah surat Al-Kafirun, yang di akhir suratnya itu dia mengatakan kalau aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyatin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, kemudian nih, setelah Al-Quran itu sudah ada di dunia ini, lalu apa yang harus kita lakukan dengan Al-Quran? Nah, itu kan pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan dengan Al-Quran ini? Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membahas tentang apa-apa saja yang harus kita lakukan dengan Al-Quran. Yang pertama, kita harus memperbanyak belajar membaca Al-Quran. Jangan malu untuk belajar membaca Al-Quran, mulai dari belajar alif, ba, ta, mulai dari Iqra jilid 1 sampai jilid 6 dan diteruskan Al-Quran. Jangan pernah malu untuk belajar membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu belajar kebaikan. Kalau misalnya kita salah satu huruf saja membaca Al-Quran, maka artinya sudah berbeda. Jadi kita harus senantiasa memperbanyak untuk belajar membaca Al-Quran. Kita harus memperbanyak membaca dan menghafal Al-Quran. Ada suatu cerita tentang seorang anak, dia itu anak dari orang yang sangat kaya. Suatu ketika dia itu akan berulang tahun ke-17. Lalu orang tuanya itu tanya sama dia, "Hai anakku, kamu mau kado apa di ulang tahun kamu kali ini? Mau mobil barukah, mau rumah mewah barukah, atau apapun itu akan kami turuti, karena ayah dan ibu sayang sama kamu." Nah, tapi apa yang dijawab sama anak itu? Anak itu malah bilang seperti ini, "Ayah, ibu, aku mau dikeluarkan dari kuburan ini." Nah, orang tuanya kaget, rumah mewah seperti ini kenapa dibilang kuburan sama anaknya?
Lalu anaknya menjawab lagi, "Ayah, Ibu, di sekolah aku pernah mendengar kalau rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya itu bagaikan kuburan yang sempit dan gelap gulita." Nah, oleh karena itu supaya rumah kita itu tidak menjadi seperti kuburan yang gelap dan sempit, kita harus senantiasa membaca Al-Quran di rumah kita supaya rumahku menjadi syurgaku. Yang ketiga, kita harus memperbanyak untuk mempelajari makna dari Al-Quran. Misalnya saat kita sholat, kita itu supaya lebih enak harus tahu apa yang kita baca maknanya itu apa. Sama juga dengan Al-Quran, saat kita membaca Al-Quran akan lebih enak kalau kita itu tahu makna dari apa yang kita baca. Kemudian yang keempat, yaitu kita harus memperbanyak untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semakin kita itu membaca Al-Quran, maka semakin bagus akhlak kita terhadap sesama manusia. Semakin kita itu membuka Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka akhlak kita itu akan semakin bagus terhadap sesama manusia dan juga sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Ramadan itu mulia? Karena pada bulan ini turun Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad itu orang yang paling mulia? Karena Al-Quran diturunkan kepadanya. Selanjutnya, kenapa Jibril itu mulia? Karena dia itu yang mengantarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat mulia? Karena pada malam itu Al-Quran diturunkan, sehingga apa-apapun itu yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang paling mulia, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Al-Quran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari maknanya, serta mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semua bisa menjadi generasi yang cinta Al-Quran. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.